Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aswaja yang dirahmati oleh Allah, berada dimanapun Anda, kita disambungkan oleh hati dan oleh TV yang sangat luar biasa ini, dikelola oleh anak-anak muda yang kreatif. Berbicara tentang Aswaja, sudah banyak yang saya katakan. Kembangannya bagaimana? Aswaja itu sendiri merupakan satu kembangan dari sikap politik dan sikap amaliyah, kemudian sikap para ulama Jawa, khususnya yang dipimpin pada generasi pertama oleh Rakholil Bangkalan, yang kemudian merestui kepada santri-santrinya, diantaranya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Wahab Hasbullah, kemudian kiai-kiai ulama-ulama besar yang lainnya. Sampai kemudian mengalami suatu bentuk perubahan dan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena Aswaja memberikan daya kenyal di dalam berjuang. Memberikan kelenturan yang bisa menerima siapa saja. Memberikan peluang kepada siapa saja untuk bisa berbuat baik. Ini yang berbeda dengan faham-faham yang lain. Aswaja itu sangat sederhana mengaplikasikan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi ada tataran ideal, ada tataran menengah, ada middle-nya lagi, nanti ada yang bahkan sampai untuk orang-orang tertentu yang baru mengenal Islam. Itu saya pernah diingatkan oleh ibu, yang penting rubuh-rubuh gedang nggak apa-apa, Gusti Allah itu mendengar. Nah, tawaran dari konsep syariat yang tidak kaku inilah yang kemudian memberikan perkembangan yang sangat luar biasa. Betapa seorang Sunan Kudus misalnya, ketika melihat jamaahnya tidak mau masuk masjid, atau kemudian sudah mulai masuk masjid, atau kemudian semakin mencintai masuk masjid, ada hambatan lidah yang harus diucapkan oleh orang Jawa. Maka ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tidak bisa cukup Sunan Kudus mengatakan besek semeleh, sama saja. Makanya jangan heran kalau kemudian ada nama Faizin di desa menjadi Paitin. Jangan heran kalau kemudian namanya Fauzan harusnya, tetapi malah kemudian terkenal dengan sebutan Paijan. Tidak masalah, bahkan sekelas wali yang namanya Sunan Geseng, itu ketika dia menyeberang lautan dan ketemu dengan Nabi Khidir, kemudian ditegur Nabi Khidir, Assalamualaikum. Wahai Geseng, kamu mau kemana? Saya mau ke Mekah. Naik apa? Ya seperti yang kamu lihat, wahai Nabiullah Khidir. Saya jalan kaki di atas air. Loh, wiridannya apa? Ya kayumu, ya kayuku. Bukan itu ya kayu, ya koyum. Bukan ya kayumu, ya kayuku. Enggak, dulu saya diwiridkan namanya ya kayumu, ya kayuku. Nah, karena memang Sunan Geseng itu disuruh bilang ya kayu, ya koyum, enggak bisa. Lidahnya sudah kaku, orang Jawa begitu. Maka kalau sampai nanti berziarah ke tanah Jawa di sepanjang pesisir Jawa, di situ ada namanya Syekh Asmoro Khondi, Syekh Samar Khondi menjadi Syekh Asmoro Kendi. Udahlah, terima aja, itu memang lidah Jawa begitu. Nah, sama dengan itu, ya kayumu, ya kayuku, jadi sebenarnya kan ya kayu, ya koyum, tetapi menjadi ya kayumu, ya kayuku. Banyak hal, misalnya kayak Sunan Kalijogo menerapkan pelajaran tasawuf itu sejak Jawa. Sejak dari kecil diajarkan tasawuf, tetapi dengan lidah Jawa. Dan enak, masuknya itu enak, tidak kemudian pakai pentungan harus masuk masjid, harus masuk Islam, kafir, bid'ah, macam-macam, musyrik. Enggak, diajarkan dolanan Jawa yang sangat sederhana. Sluku badok ela elo, si Romo menyang Solo oleh payung muto, Pak Cendit lolo lobah, wong mati ora obah, nek obah medeni bocah,
Nek urip golek duit. Ini kayaknya dolanan anak-anak. Padahal ini ajaran tasawuf yang sangat tinggi. Usluku batnaka utawa usluku batnaka itu dari lidah Jawa dari sluku batok. Maknanya adalah cucilah tazkiyatul qulub. Cucilah batinmu, batinuka. Batinuka mencuci itu dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Sampai ke orang Jawa ya sluku batok la ilah. La ilaha illallah jadi la ilah, enggak masalah. Yang penting esensinya. Jadi tidak ribut soal fasihnya. Kalau dicari fasihnya, orang Jawa susah untuk mengucapkan fasih. Nah kalau di Arab sana orang umur 3 tahun aja sudah Arab, sudah fasih bahasa Arab. Karena memang orang Arab. Nah kalau orang Jawa nggak bisa. Nah ini Ahlussunnah wal Jamaah ini NU ini bisa menerima begitu. Karena apa? Berpegang bukan yang ngawur, tapi berpegang pada satu rujukan. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Allah itu mampu melihat pandangan-pandangan orang. Bahkan ditafsirkan oleh ulama-ulama Jawa seperti Gusmo, seperti Mbah Maimun Zubair atau Mbah Gunardo dulu almarhum Allahumma yarham, atau Simbah Gus Nur Salim Bahar Malang, itu dimaknai la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir sebagai satu kalimat. Allah itu bisa melihat semut hitam yang berjalan di tengah malam gelap gulita di atas batu hitam. Jadi tidak kalimatnya yang kemudian yang harus dituntut fasih. Nah kalau kemudian baca Quran harus fasih. Kalau tidak fasih dosa. Ini yang untuk orang-orang tertentu lah. Kalau untuk orang-orang yang khusus tidak fasih tidak apa-apa. Kenapa begitu? Coba bayangkan kalau hidungnya kerumpung misalnya. Itu baca Waduhawalaini saja mawadha karombuka wa makola walalakhiratu khairul laka minal ula. Semuanya itu ambiguna, tidak ada artinya. Apa dia berdosa? Kalau berdosa sembelih saja. Nah ini asbaja itu bisa memberi kesempatan bagi mereka yang tidak sempurna dengan kata-kata yang terbatas, tetapi Allah faham apa yang dimaui hambanya. Jadi tidak harus kemudian begini begitu, syariatnya harus begini begitu. Enggak lah. Allah itu la yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Tidak membuat susah. Semuanya dibikin sederhana. Maka ajaran tasawuf yang harusnya mencuci hati, cucilah hatimu, ghusluku batnaka, batinuka. Batinuka la ilaha illallah. Cukup anak-anak kecil seluku batok elailu. Siru mayahsilu, si Romo menyang Solo. Aman aja kalau bahasa Jawa itu Romo ini pergi ke Solo. Siru mayahsilu. Untuk mencari Allah itu perlu jembatan tawasul. Maka tidak bisa kemudian kita seperti orang-orang Wahabi yang mengatakan, enggak usah pakai tawasulan langsung kepada Allah dan Nabi-Nya. Siapa yang kenal kita? Siapa yang kenal kita? Kita mau ketemu presiden aja susah kalau nggak ada hubungan dengan orang dalam. Ada orang dalam juga kalau nggak bayar juga susah. Ketua-ketua PBNU aja harus bayar, apalagi ketua presiden. Ini ketemu Gusti Allah sakarepe dhewe begitu enggak mungkin lah. Jadi harus pakai satu tata cara yang benar. Jadi harus dikenal dulu bahwa kita mengenal Allah iya, tapi siapa yang tahu dan siapa yang bisa menjamin bahwa Allah kenal kita? Saya kenal Pak Harto iya, tapi siapa yang bisa menjamin bahwa Pak Harto kenal saya? Nah, ini harus ada mekanisme. Maka di situ kemudian Rasulullah mengatakan al ulama khulafatul anbiya. Ulama itu khalifahnya Nabi. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu warisnya Nabi. Maka kamu coba berdekatan dengan ulama supaya kenal Nabi. Kalau sudah kenal Nabi, maka kenal Allah. Maka jumbuh dengan hadis man akrama aliman faqad akramani. Man akramani faqad akramallah. Yang barang siapa cinta kepada ulama,
cinta kepada Nabi. Yang barang siapa cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah. Ini kan gampang, itu disederhanakan dengan cukup siruma yasilu. Siromo menyang Solo kalau orang Jawa bilang. Kalau Sunan Kalijaga bilang. Leo-leo payung moto. Ketika sudah ketemu atau mencari Allah, mencari jati diri hakikatnya dan syariatnya, makrifatnya la ilaha illallah, fayamutu, kita harus mematikan diri kita. Itu nek tidak kayak bahasa Arab wangel. Leo-leo payung moto, sudah gitu ada orang sudah paham. Itu bahasa la ilaha illallah fayamutu, untuk mencari Allah, mencari keagungan Allah, maka engkau harus mematikan dirimu. Karena apa? Maka Rasulullah mengatakan jihadul akbar adalah jihadul nafas. Jihad yang paling besar adalah jihad kepada diri sendiri. Maknanya adalah mematikan egonya. Ketika ego kita terlalu tinggi, jabatan kita yang luar biasa diagung-agungkan, semua gemebiar dunia ini kita kemukakan, itu justru menjadi hambatan, menjadi barrier entry untuk kedekatan kepada Allah. Maka ini harus disirnakan baru ketemu dengan Allah. Tetapi ya jangan sembarangan gitu lah. Ini sekarang banyak sekali orang yang tidak ngerti ilmunya kemudian mengatakan tasawuf itu, wah saya sudah yuhud, wah. Suatu saat saya ditemui sama teman saya yang kiai kebetulan. Gus, saya sudah yuhud, Gus. Mosek toh, sebentar. Yuhud itu maknanya apa? Enggak, saya betul-betul sudah yuhud. Kamu ini punya rumah berapa? Saya enggak punya rumah, Gus. Mobil berapa? Enggak punya mobil, naiknya sepeda motor aja kreditan. Lah kalau rumah belum enggak punya, mobil enggak punya, duit enggak punya juga, Gus. Itu namanya bukan yuhud, itu balong kere. Nah ini salah kaprah dalam tafsir agama. Kalau balong kere itu tidak yuhud, memang pawaan kere. Yuhud itu punya harta banyak, punya kekuasaan, punya uang, punya pangkat, kesempatan, peluang, fasilitas. Tetapi semua itu hanya terbatas kepada di tangan dan diri. Tidak masuk ke dalam hati. Itu namanya yuhud. Itu yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Dia memiliki kekayaan yang luar biasa, tapi dia tinggalkan semuanya untuk menarungkan jiwanya kepada Allah, memasrahkan dirinya kepada Allah, mencari ridha Allah. Dia kholwat 20 tahun. Nah, itu baru namanya yuhud. Itu pola-pola yang dilakukan oleh NU. Jadi NU itu tidak harus memiliki prasyarat, harus ngisi formulir, harus syariatnya begini begitu begono, enggak usah. Pokoknya asal cinta kepada ulama, cinta kepada sejarahnya ulama sebagai bentuk manifestasi bahwa kecintaan seseorang itu mencintai ulama adalah mempelajari, mengambil itibar pelajaran dari manakibnya, maka selesai sudah. Nonsen kalau Bung Karno mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai pahlawannya. Bagaimana Anda semua bisa mengerti pahlawan-pahlawan Anda kalau mencintai pahlawan-pahlawan Anda kalau Anda tidak mempelajari sejarah. Sejarahnya pahlawan itu namanya manakib. Nah kalau manakib pun dikatakan bid'ah, itu kan edan-edanan banget ini. Lalu kesampean ini belajar sejarah bangsa Indonesia jadi bid'ah. Sampean hafal siapa itu yang namanya Einstein, Thomas Alva Edison, James Watt, semua hafal sejarahnya bagaimana Nixon, hafal ini. Ketika kemudian ditanya manakibnya si Abdul Qadir Jailani bid'ah, itu gendeng mangan sabun orang yang mengatakan bid'ah begitu. Jadi nggak paham apa maknanya bid'ah itu. Wong manakib itu sejarah. Saya pun ketika anak cucu saya ditulis sejarahnya bahwa Gus Nuril begini, itu namanya manakib. Lah kok manakib berbid'ah itu bagaimana? Kita bisa mengenal risalahnya Rasulullah. Kita bisa mengenal sejarahnya Rasulullah. Itu dari mana kalau tidak membaca manakibnya? Nah, membaca sejarah itu namanya membaca manakib. Itulah yang dikatakan oleh orang-orang sebagai bid'ah. Nah, kemudian berjanji dianggap sebagai bid'ah. Wong yang namanya konsepsi zikir
itu adalah eling. Eling itu namanya tidak pingsan, artinya sadar. Maka orang yang zikir itu orang yang sadar. Ketika dia membaca buku disebut zikir. Orang berangkat dari rumah bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah, itu zikir. Sampai harta dia pulang ke rumah kembali, itu zikir. Ketika mendapatkan harta diberikan kepada istri, namanya infak. Ketika sampean ini kameraman ini asbaja ini nyuting saya, zikir. Karena apa? Berkaitan dengan Allah, menyadarkan, memberikan enlightenment, pencerahan kepada orang. Itu zikir. Jadi zikir itu semua kehidupan yang bermuara dari Allah dan kembali kepada Allah, itu disebut zikir. Kalau Einstein mengatakan E sama dengan MC kuadrat, rumus kekekalan energi. Maka zikir itu adalah mendukung rumus kekekalan energi. Karena kita ini berasal dari energi. Maka energi yang kita keluarkan akan sama dengan energi yang kita dapat. Loh, ini dalam bahasa ayatnya dikatakan, "Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarra yarah." Jadi sederhana itu. Makanya nek ngajine ra patek jelas itu jadi akhirnya mung bid'ah, kafir, musyrik begitu. Pemirsa asbaja yang dirahmati oleh Allah. Dulu Sayyidina Imam Syafi'i itu gurunya sampai ratusan orang. Dia berani mengeluarkan fatwa setelah dia mendapatkan reskir dari 70 ulama besar. Baik yang di Basra, di Mesir, di Mekah. Beliau sendiri berasal dari Mesir, tetapi akhirnya Imam Syafi'i akhirnya tinggalnya di Mekah. Dia keturunan suku Quraisy, tetapi gurunya ratusan. Tradisi berguru dengan ulama-ulama mendatangi itu sekarang dibakukan dalam tradisi bentuk pesantren. Kemudian karena terlalu sibuknya zaman sekarang, maka muncul tradisi baru namanya pesantren kilat. Saya kadang-kadang berseloroh sama kiai-kiai kayak Gus Mus kayak dulu, sering ngobrol dengan Gus Dur. Lah ya Gus, pesantrennya pesantren kilat, nanti munculnya kalau sudah lulus santrinya ya santri bledek, jadi mulutnya aja yang kenceng-kenceng karena syariat tidak begitu paham, tapi sudah mulutnya kenceng-kenceng mengkafirkan orang. Iya Gus, ini ada aja pesantren kok pesantren kilat. Ya itulah fenomena kehidupan. Tetapi NU bisa mewadahi yang begitu-begitu. Bahkan di sini besok tanggal 4 itu kita mengadakan kegiatan berbagi kepada semua agama. Nah ini tradisi inilah yang namanya aswaja. Maknanya adalah melihat seseorang bukan perbedaan agamanya, tetapi esensi kemanusiaannya. Karena Rasulullah sendiri juga pernah ketika didatangin oleh Raja Najasyi dan utusan-utusan dari Najasyi dipersilahkan. Monggo mau sholat di masjidku atau mau beribadah di rumahku. Itu Rasulullah. Nah kalau sekarang kita katakan bahwa orang beda agama kafir kemudian najis, ya kan kacau itu. Kacau ini. Apalagi kemudian menafsirkan dengan tafsir-tafsir yang sangat dangkal. Jadi kalau ketemu dengan orang kafir maka singkirkanlah. Lah piye begitu itu. Lewang istrinya Rasulullah sendiri yang namanya Maria Kiptiyah juga orang Kristen. Maria Kiptiyah itu adalah hadiah dari Raja Mesir dan itu beragama Kristen Koptik. Yang bahkan sampai dengan sahabat-sahabat Nabi diberikan pesan jangan orang Islam mengganggu orang-orang Kristen Koptik. Ini berasal dari Maria Kiptiyah. Maka ketika kemudian Ikhwanul Muslimin di Mesir itu menyerang Kristen Koptik, ini tidak menghargai Nabi, memandang remeh peringatan Nabi, dan tidak mencintai Nabinya. Maka akhirnya melahirkan kerusuhan yang tidak pernah selesai di mana-mana. Nah tindakan-tindakan yang model begini ini kemudian berkembang sampai ke Indonesia juga. Maka muncul gerakan jilbab yang berlebihan. Dulu mah orang pakai jilbab, pakai kerudung biasa saja, nggak masalah. Tidak harus kayak pentol korek begitu. Dulu ulama-ulama itu pakai kerudung biasa, nggak harus dikerubuti kayak pentol korek. Nggak begitu. Yang paling dijilbabi itu hatinya, bukan kepalanya. Kalau sampean ke
daerah Balat sana, di Jeddah sana itu ada Balat, orang pakai kerudung semua, tapi lonte semua, pelacur semua. Apa begitu? Bukan. Yang kita jilbabi adalah hati kita. Niatnya adalah karena ingin menutup aurat. Jadi percuma saja kalau pas puasa gini kan hampir semua bintang film yang seronok-seronok kemudian pakai jilbab, pakai ini. Kemudian juga ngeteng juga, maka muncul ada surat Anas, kemudian ayatnya ayat Hambalang, kemudian ada surat Anisa, ayatnya Vitalia dengan udah just 300 juta. Ini yang karena hanya lambang-lambang saja. Semula bang koruptor, tiba-tiba begitu urusan dengan KPK terus pakai jilbab, pakai kerudung, ini kan sontoloyo namanya. Jadi bukan begitu yang kita mau. Jadi ada kejujuran hati, tidak kemudian pakaiannya. Pakaian itu kan hanya penutup, topeng saja. Tetapi harus kita pakai jiwa, keimanan, roh, agama, keyakinan, dan semangat perjuangan kita. Pemirsa Aswaja, banyak tafsir karena memang Aswaja adalah sikap dan tradisi, strategi, konsepsi, penelaahan agama di dalam amaliyah yang dimunculkan oleh gerakan Nahdlatul Ulama atau kebangkitan ulama tanah air. Maka Aswaja tidak bisa lepas dari semangat patriotisme. Bahkan dari ajaran Aswaja inilah memberikan motivasi bagi semua ulama dan warga NU untuk menjadikan dirinya sebagai patriot bangsa yang sejati. Maka hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman, itu sudah menjadi kehidupan sehari-hari. Tidak usah dulu dilakukan penataran P4. Yang warga NU pasti Pancasilais. Warga NU pasti patriot. Pasti pembela tanah air. Enggak usah macam, enggak usah harus begini, begono begini, enggak usah. Yang namanya orang yang mengenal Aswaja pasti dia patriot sejati. Nah, ini yang banyak tidak diketahui oleh orang lain. Banyak diketahui oleh masyarakat. Konsep Aswaja adalah hubul waton minal iman. Maka ketika dalam satu dialog tertentu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pernah ditanya, apakah kita perlu membentuk negara Islam? Oh, tidak perlu. Sepanjang kita sudah bisa melaksanakan peribadatan Islam, kita tidak perlu membuat negara Islam. Tetapi ketika di satu negeri yang tidak Islam itu kok diserang oleh orang lain, maka semua umat Islam berkewajiban dengan jarak 90 kilo ada fardu ain untuk membela bangsa dan negaranya. Loh, ini patriotisme. Jadi semangat bernegaranya begitu. Jadi Aswaja itu yang kemudian melahirkan konsepsi-konsepsi berbagai perang heroik. Mulai yang pernah saya katakan, sering saya katakan, itu perang munculnya Hari Pahlawan. Munculnya penaklukan tentara sekutu. Kemudian pemberantasan PKI itu. Dan gerakan Aswaja ini pula lah yang kemudian melahirkan Nahdlatul Ulama untuk kembali kepada khitah, tidak berpartai lagi. Dia cukup menitipkan kader-kadernya di semua partai. Dia menjadi garasi besar dari kendaraan-kendaraan yang bernama partai. Makanya siapapun yang memimpin bangsa ini tidak masalah. Dan ketika ditanya pasti dia orang NU. Karena jumlah orang NU ini dari 80% penduduk Indonesia yang beragama Islam, 80%-nya orang NU. Maka kaitannya dengan Indonesia, seorang warga negara Indonesia comot sembarang itu pasti orang NU. Atau sekurang-kurangnya kayak di Betawi begini, orang saya bukan orang NU, tapi amal ibadahnya ala NU, ala Nahdliyah. Karena sudah kadung mengurat, mengakar. Nah, oleh sebab itu ketika NU berjuang supaya negeri ini menjadi damai, menjadi sejahtera, intinya apa? Intinya adalah ketika negaranya sejahtera itu, yang menikmati adalah orang NU.
Nah, hubungannya apa dengan negara, dengan NU? Indonesia bisa berdiri ini karena konsepsi Aswaja. Didirikan oleh para patriot-patriot sejati yang melakukan pertemuan dan komitmen bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah konsep final. Maka jangan coba-coba ketika ada satu kelompok yang lain ingin mengubah dasar negara ini, pasti akan berhadapan dengan NU. PKI berhadapan dengan NU. Kalau nanti HTI mau merubah dengan dasarnya, pasti akan berhadapan dengan NU. Atau siapapun saja yang akan merubah, akan berhadapan dengan NU. Orang NU sarungan kayak saya begini, cengas-pecengis gitu. Tetapi begitu sudah terinjak harkat martabatnya, akan bangkit. Zaman dulu ketika Gus Dur yang sarungan begitu hehe begitu aja kok repot begitu, orang nggak memperkirakan bahwa Gus Dur memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatannya adalah cinta. Khidmatur rijali sababul wisoli ila maula mawali. Kekuatan NU adalah kekuatan cinta. Kekuatan Gus Dur adalah kekuatan cinta. Dan warganya taklim muta'alim diajarkan kepada warganya bahwa mencintai ulama sama dengan mencintai Nabi. Mencintai Nabi sama dengan mencintai Allah. Maka ketika kita gerakkan dulu dengan pasukan berani mati, semua orang bergerak. Asbaja ini konsepsinya kesetiaan. Asbaja ini konsepsinya adalah cinta. Maka banyak ulama-ulama NU yang luar biasa, pintar-pintar, profesor doktor, tetapi tidak melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya ekstrim, tapi menyapa bangsa dengan taman hati. Ini yang penting, menyapa bangsa dengan taman hati, bukan dengan kekerasan. Sampai ketemu lagi, pemirsa Aswaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.